ibadah kita atau teologi kita mengikuti mazhab teologi akidah mengikuti Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Nama lengkapnya Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bardah bin Abu Musa Al-Asy'ari. Lahir tahun 260 Hijriah, wafat tahun 324. Imam Asy'ari meletakkan dasar-dasar wasatiyah, moderasi di bidang teologi agar tidak tekstual dengan Quran dan hadis saja dan tidak rasional saja, liberal. Maka diambil jalan tengah, gabungan antara Quran, hadis dan akal, melahirkan aqaid 50, sifat 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1, yang wajib bagi usul 4, yang wajib mustahil 4, yang jaiz 1. Semuanya berapa? Semuanya berapa? Itu pengurus hari berarti. Semuanya berapa? Coba sifat 20 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
enam, tujuh, delapan, wahdaniyah, tujuh, qudrah, delapan, dan seterusnya. Harus apalah. Ini akidah Ahlussunnah ini. Kalau nggak apa, bukan Ahlussunnah namanya. Kalau Ahlussunnah harus apa itu? Sifat 20 harus apa? Itu akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari yang dari kecerdasannya menetapkan dasar-dasar teologi, terutama untuk membimbing kelas menengah ke bawah terutama. Kita ini kelas ke bawah ini, kita ini jangan kita ke atas. Contoh, di Quran tidak ada sifat wujud. Ayat Quran tidak ada mengatakan innallaha wujud. Ada enggak? Enggak tahu, baca Quran. Enggak bisa jawab. Quran cuma kulhu, falaq, nas, ayat kursi, Islam, tahlil. Alhamdulillah. Di Quran tidak ada ayat yang menegaskan Allah itu ada. Dan saya tanya, Allah ada enggak? Kok berani mengatakan ada? Kayaknya apa? Di Qurannya enggak ada. Di Qurannya enggak ada. Yang ada Sami'un Basir, Qadirun Alimun, Khabirun Latifun, Azizun Ghafur, Rahmanun Rahimun. Enggak ada Allah wujud, enggak ada di Quran. Jadi sekarang apa ada enggak? Dalilnya? Dan kalau mahal saja belum bisa jawab, gimana ya? Gimana mulutnya ya, ya Allah? Tidak sekali-kali orang bisa nggak sejauhnya baca tulisan orang sekali-kali. Tidak sekali-kali Tuhan itu maha mendengar, maha melihat, maha alim, berilmu, maha kuasa, maha pengampun, maha kasih sayang. Ya pasti jawab, ya pasti. Maka Imam Asy'ari dengan kecerdasannya menetapkan sifat Tuhan nomor 1 wujud, padahal di Quran tidak. Coba kalau nggak ikut Imam Asy'ari, kita nggak tahu bahwa sifat Tuhan wujud. Paham jadi? Ini ngomong sama pengurus Ma'adzari sudah ini kabarnya sama muridnya ini. Jadi amanah dari langit namanya agama. Agama ada dua. Satu, akidah dulu dong. Satu, akidah kita ikut. Akidah kita ikut Abu Musa Abul Hasan Al-Asy'ari, keturunannya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Mbah-mbahnya tuh Abu Musa Al-Asy'ari, namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, ini harus ngaji lagi ya. Kedua, syariat. Syariat kita mengikuti Imam Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i menetapkan dasar wasatiyah, moderasi, dalam middle, prinsip tengah antara Quran, hadis, dan akal. Akal yang dua, akal kolektif namanya ijma, konsensus. Akal individual namanya qiyas. Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Utsman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab
bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Abdul Thalib. Lahir kota Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 di Fustok, Kairo, Mesir. Dari usia cuma 54 tahun. Muridnya Imam Malik muridnya Imam Rabi'ah, muridnya Imam Kharijah, Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit, ketua tim penulis Quran, ketua kru penulis Al-Quran. Ketua namanya apa? Zaid bin Thabit, punya anak Kharijah punya murid Rabi'ah, punya murid Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berhasil meletakkan dasar wasatiyah. Quran saja, yang pertama harus Quran, tapi harus tahu ayat Quran ada muhkamah, ada mutasyabihat. Yang muhkamah sudah baku, nggak perlu tafsir. Qul huwallahu ahad. Ayat apa namanya? Muhkamah. Ayat apa namanya? Sudah jelas. Ada ayat masih mutasyabihat, masih remang-remang. Aula maskumun nisa. Suami istri punya wudu, senggolan batal. Senggolan itu apa? Menurut Imam Syafi'i, sengaja, gak sengaja, syahwat, gak syahwat, batal. Menurut Imam Ahmad Hambali, kalau sengaja batal, tidak sengaja tidak batal. Menurut Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau tidak syahwat gak batal. Menurut Imam Hanafi, asal bukan yang satu tidak batal. Yang satu tahu kan? Ya. Dari suami ciuman dengan syahwat tidak batal wudunya. Menurut Imam siapa? Hanafi. Namanya ayatnya namanya mutasyabihat namanya. Tidak jelas. Aula maskumun nisa, atau kamu nyenggol perempuan batal wudunya. Dan nyenggol itu seperti apa? Ini namanya ayat mutasyabihat. Ada lagi ayat mutlaqah, absolut. Ada ayat muqayyadah, harus ada syaratnya, tidak absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul, harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah, mutlak, absolut. Wa ulil amri minkum, harus taat pada pemerintah, wajar. Kalau pemerintahnya baik, kalau nggak baik ya jangan taati. Namanya apa namanya? Enggak, ini bukan ngomong kosong, bukan ngomong pemerintah soal enggak. Pemerintah siapapun. Namanya ayat ada mutlaqah, wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasul. Namanya jawab ya. Namanya mutlaq, wajib taat pada pemerintah dengan syarat kalau pemerintahnya baik. Namanya muqayyad. Ada lagi ayat umum. Aqimus sholah, wajib sholat siapa saja, kapan saja, di mana saja, 5 waktu itu wajib sholat. Ada khusus wajib perang kalau lagi perang. Kalau lagi perang masih bom. Walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayi'atihim wa adkhilannahum jannatin tajri al-anhar. Barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh dan terbunuh, maka langsung masuk surga. Bisa bidadari cantik, sudah siap pakai telanjang. Itu dipakainya kalau lagi perang. Jangan sembunyi, jangan takut, jangan mundur. Kalau ya anda begini, masa ngebom? Ini harus tahu dari ayat khusus. Nih, berapa sekali tahu ya? Kenapa mau konsentrasi ini? Kenapa mau konsentrasi? Oh gitu ya. Ada ayat maknanya hakiki, realistis. Ada ayat maknanya majazi, metafor. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di aras, bukan duduk berkuasa, menguasai. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalal. Semua di muka bumi akan hancur kecuali mukanya Allah, bukan muka, zatnya. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Nanti di mahsyar malaikat baris saffan saffa berbaris. Wajah rabbuka, Tuhan datang periksa barisan. Hari santri apa hari santri apa? Bukan Tuhan yang datang. Wajah rabbuka yang datang. Wajah amru rabbika. Yang datang apanya? Yang datang apanya? Perintahnya.
artinya wajah rabbuka, artinya wajah amru rabbik. Dan memang kalau yang baru tahu bicaranya sulit. Saya kalau santri udah tua, kalau santri. Ada lagi ayat yang dijelek, ada lagi yang dijelek, yang dihapus, yang dihapus. Nah, itu Quran. Menurut Imam Syafi'i, harus paham itu. Jangan gampang-gampang bicara, mari kita kembali ke Quran. Al-Quran ini. Ini baru contoh sholat. Dan Quran berkali-kali perintah sholat, 62 kali. Wajib sholat, aqimus sholat, aqamus sholat, yuqimunas sholat. Redaksinya macam-macam. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gak ada di Quran. Ada gak? Ada gak? Yakin? Kau sholat jauh sembarangan. Di Quran tidak ada sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Makanya harus pegang hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat al-zuhur wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis itu diwajibkan kepada kamu sekalian 5 waktu sholat, 5 kali sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, fajr. Hadis bukan Quran. Nah, maka itu hadis ada maghrib, panjang bicara hadis nanti. Dan sudah paham Quran, paham hadis, belum cukup. Harus juga menggunakan akal kolektif, ijma, konsensus para ulama. Apa? Caranya sholat. Di Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Caranya sholat ini itu di Quran tidak ada itu. Di hadis tidak ada. Itu hasil karya ijtihadnya ulama, sepakatnya ulama bahwa sholat seperti yang kita lakukan itu arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat ada 17, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah, ruku', tumaninah, i'tidal, sujud, julus, duduk antara sujud itu, sujud lagi, berdiri lagi. Namanya apa itu? Rukunnya sholat. Itu hasil di mana? Dari mana hasil itu? Ijtihad. Dari ijma itu lahirlah ilmu yang namanya ilmu fikih. Apa? Sudah disebutkan. Dari ijma ulama itu lahirlah namanya ilmu fikih, yaitu tata caranya ibadah, caranya wudu, caranya sholat, caranya haji, caranya umroh, caranya teknisnya. Itu namanya ilmu fikih. Fikih ada di kitab kuning, bukan kitab putih, bukan. Nah, sudah ijma, masih ada lagi namanya qiyas, analogi. Analogi ada 9 macam. Ada 9. Burhani, Mantiki, Jadali, Siklawi, Tartulih, Fitlawi, Syarif, Naim, Aulawi. Dan contohnya Burhani. Fakta. Sabu-sabu, ekstasi, halal apa haram? Jawab, halal apa haram? Di Quran ada, hadis ada. Kok berani? Kok berani haram? Harus pakai kias. Kias apa namanya? Burhani, kias fakta. Kalau mau bahasa Arab, ada muskir, ini barang memabukkan. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan masih golongan khamr. Wa kullu khamrin haram, khamr itu haram. Di Quran ada, haram di Quran, maka ini barang jadi haram. Sama dengan khamr. Itu namanya kias burhani. Ada kias aulawi, contohnya nempelin ayah ibu, boleh tidak? Quran tidak melarang. Aku melarang. Quran tidak melarang, sendiri melarang. Quran tidak melarang, jangan nempelin ayah ibu, tidak ada itu. Yang ada apa? Wala taqul lahuma wala tanharhuma. Kamu jangan sekali-kali ngomong kasar pada ayah ibu, dan sekali-kali bentak ayah ibu. Kalau gitu masuk rumahnya ayah ibu, nggak usah ngomong, tempelin aja.
Kalau ngomong kasar saja haram, kalau bentak saja haram, lebih-lebih itu namanya kias aulawi. Kalau bahasa Sunda komoh dari Sunda. Kalau bentak saja haram, ya lebih-lebih tempeleng. Satu lagi contohnya, wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali kamu mendekati zina haram. Zinanya mendekati saja haram, zinanya lebih-lebih. Namanya kias Allah yang cerdas. Ini sarapannya karena siapa ya? Ini sarapannya ampas ke apa ini? Yang cerdas. Dan itu kias namanya. Tanpa metode kias kita tidak bisa mencari hukum hal yang terjadi sekarang yang tidak ada ketika zaman para imam atau para imam. Oleh karena itu kesimpulannya, menurut Nahdlatul Ulama, dalam bersyariat kita harus taklid kepada salah satu imam 4 yang di Indonesia, Imam Syafi'i. Kalau dalam pidato tidak usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Dia sholatnya baik, kita tanya, Ustaz belajar sholat dari mana? Bagus banget sholat. Saya belajar sendiri dari Quran dan hadis. Demi Allah, wallahi, bohong. Kalau ada orang ngaku sholatnya belajar langsung dari Quran dan hadis, bohong. Nah, kalau jadi begini, saya sejak kecil belajar sholat dari ibu, ayah, imam sholat di sebelah rumah. Ya namanya taklid. Paham betul? Nanti ayahnya, ibunya, dari kiainya, dari ustaznya, dari kiainya, dari gurunya mentok pada imam. Nah, sekarang kalau ada ngomong tidak usah taklid, langsung Quran dan hadis. Sini saya tanya, hadis yang paling nomor 1 hadisnya siapa? Imam Bukhari nomor 1 udah. Oh, saya juga tahu. Masa ketua PBNU nggak tahu? Hadis nomor 1 hanya Imam. Nah, tapi ente nggak tahu. Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 hadis, muridnya Syafi'i. Imam Syafi'i wafat 204, Bukhari wafat 256. Hadis Turmudi itu muridnya Imam Ishaq bin Rahaweh. Itu muridnya Syafi'i. Abu Dawud muridnya Ali bin Hasan muridnya Syafi'i. Ayo apa? Jadi kesimpulannya, kita yakin tidak? Kita yakin yang paling benar adalah dalam beribadah ikut Imam Syafi'i, dalam berakidah ikut Imam Asy'ari. Sekali lagi, dalam beragama 2, akidah dan syariah. Akidah ikut Imam Syafi'i, syariah ikut. Itu amal yang pertama. Amal yang kedua, insaniyah, waqi'iyah, dunyawiyah. Amal dari Tuhan yang kedua adalah bersifat manusiawi, profan, duniawi, dan bersifat hayawiyah, dinamis, gak pernah berhenti, istihadiyah, menuntut kita berkreasi, cerdas, inovasi terus. 2 isinya. Amal yang ini 2, thaqafah dan hadharah. Dasarnya itu apa namanya? Thaqafah, kemajuan di bidang saintifik, culture, humanity, religi. Thaqafah. Kalau ada orang atau bangsa beragama, berbudaya, berakhlak, namanya mutaqqaf namanya. Thaqafah yang tinggi namanya. Kalau ada kalau hadharah, keberhasilan di bidang welfare, materi, itu welfare. Nah itu kalau di bidang hadharah, ada bangsa maju, sejahtera, kaya-kaya, namanya mutahaddir. Bahasa Arab ini, bahasa Arab. Mutahaddir. Kaya tapi gak pintar, orang Saudi lah contohnya. Kaya tapi gak pintar, namanya mutahaddir ghairu mutaqqaf. Pintar tapi gak kaya, orang Mesir, namanya mutaqqaf ghairu mutahaddir. Dua-duanya ya kaya ya
tamadin, tamadun, madani, madinah. Paham gak ini ya? Dua-duanya tidak, udah melarang, kurang ajar, marah, asalnya bijak. Namanya jahiliyah. Apa namanya? Jangan-jangan di antara kita di jahiliyah. Nah, ke takoh alhamdulillah amanat yang kita pikul, kita terima dari Allah, bagaimana membangun masyarakat mutaqqaf dan mutahadir. Pertama, cara Nabi membangun masyarakat Arab yang waktu di jahiliyah, pertama, yatlu alaihim ayati, diperkenalkan Al-Quran. Ketika menyikapi Al-Quran orang Arab ada dua macam. Ada yang kontra, menolak, ada yang menerima. Yang menolak mengatakan Quran itu mantra-mantra, syair-syair, puisi-puisi, dongeng-dongeng, asatir awalin. Quran itu bahkan kahanah, perdukunan, mantra-mantra perdukunan Muhammad ini. Ada yang mengatakan bahkan lebih dari itu, sihir. Quran itu mantra-mantra santet. Semua tertolak oleh Al-Quran itu sendiri dan oleh sikap Nabi Muhammad sendiri. Maka yang mendapatkan hidayah dari Quran luar biasa, banyak. Contoh saja ini. Umar bin Khattab pulang dari berburu di padang pasir, masuk ke kota Mekah, mendengar adik kandungnya Fatimah bintil Khattab, adiknya Umar dan Fatimah, bukan Fatimah istri Nabi Muhammad, bukan, Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid bin Nufail masuk Islam. Marah Umar, datang ke rumahnya, ajak kempeleng ini, di sana sedang baca Quran. Fatimah, Toha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Toha, tidak sekali-kali saya turunkan Al-Quran kepadamu untuk membuat kamu celaka, tapi untuk memberi peringatan kepada siapa yang takut kepada Allah. Diturunkan oleh Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Dialah yang maha kasih sayang, yang menguasai alam aras. Itu Umar mendengar surat Toha lemes, jangan mau nempelin adiknya, malah apa bahasa Indonesia? Lemes, belum lah. Malah coba saya baca, ikut baca, selesai baca, aina Muhammad, di mana Muhammad? Di sana, di rumah Arqam bin Abil Arqam, di Jiyad. Lari ke sana, ketok pintu. Para sahabat di dalam rumah itu ketakutan. Umar mau marah-marah, mau ngamuk kan. Nabi dengan tenang membuka pintu, Muhammad masuk dan menyatakan masuk dengan cepat mendengarkan Al-Quran, bukan takbir, bukan. Ini saudaranya Pak Ali Haddad, bukan? Saudaranya, bukan saudaranya. Satu lagi contoh. Raja Siliwangi, Prabu Siraja Pajajaran, agamanya Buddha, mendengar agama Islam diajarkan oleh Syekh Hasanuddin dari Cina, didengar Syekh kalah. Karena beliau baca Qurannya enak, lagunya enak, suaranya enak, disebut Syekh Qori membaca Quran, Quro. Berangkat ke tengah Depok dari selatan, dari Awali, dari Jamis, Pajajaran. Berangkat sampai sana ada muridnya Syekh Quro sedang baca Quran, namanya Subang Larang, anaknya Ki Gede Tapa, Bandar Pelabuhan Cirebon. Nah, Subang Larang ini kutilan, perempuan, kuning, tinggi, langsing. Kayaknya sulit ini. Kalau sebaliknya gampang, banyak sebaliknya. Yang kutilan yang paling sulit kayaknya. Itu melihat ada kutilan baca Quran dengan suara enak, lagunya merdu. Prabu Siliwangi lepek-lepek, malah jatuh cinta. Langsung lamar, Pak Haji, untuk saya saja, saya kawin. Ya silahkan, kamu masuk Islam. Udah gampang masuk Islam. Ya ada mas kawinnya, gak gampang-gampang gitu. Apa maunya saya belikan dari pasar. Mas kawinnya maunya tasbih. Saya cari, gak ada di pasar, gak ada. Gimana adanya? Di Mekah, di Arab. Udah saya terbang. Dia mau terbang Hong
dia terbang. Kalau bicara mengucap hong itu terbang, nggak bisa terbang. Sekali lagi hong macet, sekali lagi hong nggak efektif. Kata Syekh Puro, kamu sudah masuk Islam kan tadi? Kalau mau terbang, Bismillahirrahmanirrahim. Hong, ini bagus juga. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hong, terbang. Ceritanya gitu. Tidak lama datang dari Mekah membawa tasbih. Terjadilah pernikahan antara Raja Pajajaran dengan siapa namanya tadi? Subang Larang. Nanti punya anak nomor 1 Kanjeng Sunan Rahmat Sisi atau Prabu Kian Santang yang mengislamkan seluruh Jawa Barat, seluruh Islam semua kecuali Patih Pucukumun dengan anak buahnya suku Baduy di Maliping. Agama tetap Baduy, tetap Sunda Wiwitan Kaluhunan, itu agamanya suku Baduy itu. Yang anak kedua namanya Somadullah, yaitu Bupati Cirebon, kalau dipanggil Ki Kuwu Sangkan, anaknya Prabu Siliwangi tadi. Yang ketiga Rara Santan, perempuan, atau dipanggil Syarifah Mudain, dapat suami dari India, Ketua Azmat Khan, namanya Sayyid Abdullah Azmat Khan. Punya anak Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati. Tahu nggak dunia ini? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Dunia ini nggak tahu cerita ini. Ya tahunya apa? Di zaman tadi suatu nggak paham, dunia nggak paham. Yang tahu apa yang paling tahu? Tadi saya cerita Imam Syafi'i goblok. Dari Mas Ari bohong. Ini kita dengan Prabu Siliwangi goblok. Yang tahu apa ya? Maka Jawa Barat menjadi Islam semua ketika rajanya Prabu Kian Santang, anak Prabu Siliwangi Puncanirat. Prabu Siliwangi masuk Islam karena ya Allah, karena mendengarkan Al-Qur'an yang dibaca oleh Subang Larang, bukan karena takbir, bukan. Gak ada wali masuk ke desa takbir, gak ada. Itu kan saudaranya Pak Hatta gitu. Wali itu gak ada masuk ke desa takbir, malah lari. Baik, nanti banyak, kalau contohnya banyak sekali. Kiai jalan-jalan melihat orang sesajen, apa itu? Ini supaya roh jahat jangan datang, tuyul dijemit, babi ngepet, gitu. Kuntilanak, kata kiainya, jangan cuma ngasih sekepal, kamu kan kaya, potong kambing 1, masak beras 15 kilo, ya. Dari 40 piring, 40 lauk, 40 piring lauk dan 40 piring nasi. Jadi sudah beres 40 piring, ditaruh di pojok mana, di pintu gua mana, di bawah pohon besar mana, di perempatan mana, di gorong-gorong mana. Kata kiainya, bukan kalau di pojok, di gorong-gorong, di perempatan, di bawah pohon, dimakan oleh fakir miskin, oleh teman tetangga. Tapi sebelum makan, minta kepada Tuhan dulu. Minta apa? Kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu, hidupmu. Maka namanya bukan sesajen, tapi cerdas menurutnya. Apakah ada dulu seperti itu? Zaman dulunya ada. Para sahabat menyebarkan Islam ke timur, masuk Persia, agamanya Zoroaster, menyembah api. Kita maksudnya api dan dinista. Melihat api, kita di atas bangunan 12 meter, 15 meter, di atasnya ada api, apinya disembah. Orang Arab bingung, ya apa ini ya? Di Mekah tidak ada, di Madinah tidak ada, apa ini ya? Setelah dilihat ada api, oh ini mana roh tempatnya api.
manaroh tempatnya api, sujud masjid tempatnya sholat, musola tempatnya tambah min lah, tambah n di mana tempat, narun api, manaroh tempatnya tambah sahabatan ini menara ini tempatnya api. Apinya dibuang, bangunan tingginya dilestarikan untuk monumen masjid, namanya tetap menara, apinya masih ada nggak? Nah, tetap menara namanya, tetap tempatnya api namanya. Basar menara, kita menara, tempatnya api, apinya masih ada nggak? Itu artinya Islam terbuka dengan budaya manapun. Bahkan suatu ketika Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur Al-Rasyid, pendiri Abbasiyah, sakit perut, cari dokter Arab Islam nggak ada, kalau itu tukang sembur sama dia. Ada dokter agamanya Zoroaster Majusi, namanya Jirjis bin Bakhtiyasur. Panggil dokter Jirjis, sakitnya sembuh, dipercaya membangun rumah sakit pertama di Islam yang bikin orang Majusi. Paham tidak? Malah rumah sakit tidak diberi nama bahasa Arab, bahasa Mustafa. Gak usah bahasa Arab. Gak usah bahasa Arab, gak usah Mustafa apa? Bimaristan. Rumah sakit artinya di bahasa Persia. Itu. Kalau mau satu lagi, ketika sahabat menyebarkan Islam ke barat, perbatasan Romawi di Diyarbakir situlah, kalau saya Turki, namanya Diyarbakir namanya. Di sana melihat gereja pakai kubah. Sahabat masuk, ini bagus untuk masjid ini. Sebab nggak pakai tiang, pakainya kubah supaya sholat tidak putus barisnya. Kalau tiang itu nggak tiang, tanpa tiang pakai kubah bagus, maka kubah diambil untuk masjid. Jadi kubah di masjid itu dari meniru gereja, menara dari masjid. Paham betul? Ini namanya thaqafah dan hadarah yang bersifat dinamis. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan hampir sama ceritanya, sakit, cari dokter gak ketemu, ada dokter beragama Kristen Ortodok dari Damaskus, namanya Sargius, menjadi dokter khusus khalifah beragama Kristen Ortodok. Punya anak, si dokter ini punya anak, namanya Yahya atau Johannes Damaskus. Tidak mau tinggal dengan bapaknya di sana. Bapaknya di sana, dokternya khalifah. Dia tidak mau keluar dari sana, hidup di Palestina, di kota Ramallah, mendirikan lembaga pendidikan. Ngajari apa? Kategori ilmu mantik. Kalau saya terangkan kategori paham ya? Substansi, quality, relasi, posisi, to have, aksi, reaksi. Tahu ya? Tidak pernah kepentingan ya? Itu kategorikan namanya. Kalau mau bahasa Arab, Zaidul Tawil Abiyadu Numaliki Dibayihi bil amsika namun tadi biyadi Saifun lawau fatawa badihi makulatun aksun sawa. Substansi, quality, relasi, posisi, time, space, to have, dan aksi reaksi dengan kategorikan. Ilmu mantik apa? Jenis, asal, nau, apalagi had, rosem, definisi, jami, mani, cakupan, atasan, apalagi mukaddimah sugro, primes minor, mukaddimah kubro, primes major, konklusi, syareh. Paham nggak? Nah, ilmu mantik. Ini. Jadi ilmu mantik dan kategorikan itu pertama kali yang mengajarkannya orang Kristen Ortodok, namanya Johannes atau Yahya, yang diajar kepada pemuda-pemuda Muslim. Di antaranya anaknya Khalifah sendiri, cucu-cucunya Khalifah, namanya Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Maka dia nggak mau khalifah, nggak mau politik. Khalid ini ilmu saja, keilmuan. Dia pertama kali mendengar ada logika, ada kategorikan dari seorang guru yang non Muslim. Paham kan? Dia
namanya takofa ini adalah dinamis. Salah contoh kecil, ada contoh kecil. Bapak mau pergi ke Jakarta ini, naik bis dari Surabaya atau dari Malang. Ada satu bis supirnya hafal Quran, sholat, tapi baru 2 minggu bisa nyupirnya. Ada lagi supirnya bapak Kristen 12 tahun sudah supirnya. Dari mana? Yang 12 tahun. Ya, ini bukan agama, ini takofa namanya. Dan apa? Takofa, terbuka dari mana saja. Dokter, ini dokter Islam, tapi orang pakai keselang gitu. Ini yang satu dokternya istri saya yang mau operasi 2 istri saya, Profesor Nicholas. Itu ahli tulang, ahli operasi lutut, sampai ke Belanda, operasi ke Belanda, ke Dubai, ke Jeddah, kemana-mana. Mahal juga tuh. Kita pilih yang bagus, walaupun Kristen. Nah, ada lagi dokter Muslim tapi ayo pilih mana? Yang ahli. Namanya apa? Namanya apa ini? Takofa. Begitulah hadroh, kemajuan welfare. Kita mau bisnis, ada guru bisnis atau yang pelaku bisnis orang Islam hafal Quran, tapi gagal terus, bangkrut terus, meleset terus. Tapi aguan, sinar mas, peminata, berhasil terus. Ikut mana? Jarum, rokok jarum. Orang kaya biasanya rokok jarum. Budi Hartono, uangnya 35 miliar dolar, 1 miliar 14 triliun, 1 triliun 1000 miliar, 1 miliar 1000 juta, 1 juta 1000 ribu, itu mendewe. Nomor 2 Sinar Mas 19 miliar dolar, nomor 3 Antoni Salim, nomor 6 Khairul Tanjung, nomor 22 Grup Yusuf Kala, nomor 38 Haji Rashid Kalteng, nomor 40 Bayu yang punya taksi itu, taksi Google, nomor 40 itu. Saya lihat 50 orang Ma'arif nggak ada tuh. Nggak ada namanya Jumadi, Solikin, Zulkifli, Madrais, nggak ada. Ini kelihatan sekali, ini minat asal utaman, mustahikin semuanya. Padahal Sayyidina Utsman orang kaya. Siapa itu Utsman? Menantu Rasulullah. Sahabat yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga, 10 orang. Ada sahabat 10 sudah dikasih tahu kamu pasti masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Tolha, Zubair, Abu bin Auf, Amir bin Jarrah. 10 orang dikasih tahu kamu pasti namanya Mubasysyari bil Jannah. Termasuk Utsman. Utsman menantu Nabi Muhammad sudah dikasih masuk surga, kaya. Suatu hari dagangannya datang dibawa dengan 700 onta. Kalau kita 700 kol diesel lah. Mau diborong oleh orang Yahudi, saya beri saja bahan makan. Saya kasih untung 100%, enggak 200%, enggak 300%, enggak. Maunya berapa? Akan saya sedekahkan kepada pokok masakin. Orang kaya itu sahabat menantu Rasulullah masuk surga, kaya, dermawan, sampean sahabat bukan, masuk surga belum tentu, larat, pelit. Sahabat bukan, menantu Rasulullah bukan, masuk surga belum tentu. Kaya tidak, pelit ya. Syekh Abdul Qadir Jilani yang wali itu, terkenal itu. Ceritanya suatu ketika dia di Baghdad, pergi ke Mesir, ziarah ke kuburannya Imam Syafi'i, melihat masyarakat di sekitarnya miskin-miskin. Daerah Fustok, Ayo. Beli tanah di sekitar situ 10 hektar diwakafkan untuk orang miskin. Sampai sekarang ada pelanggas, tulisan masih ada. Hadil Bukhar, bisa begitu. Ini tanah ini Awqaf Syekh Abdul Qadir Ibn Saleh Al-Jilani. Masih tulisan. Jadi Abdul Jilani itu wali, kaya, dermawan. Sampai wali bukan, kaya tidak. Ya Allah. Jadi hadrah juga penting, takofa juga. Takofa
kemajuan di bidang saintifik, culture, humanity, takwa, budaya, dan hadarah, welfare, dan materi. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa tergantung budayanya. Coba, kok nggak bilang tergantung agamanya? Tidak, wa innamal umamul adyanu, agama. Baqiyat, tidak. Kenapa bilang budayanya? Karena memang nomor satu budaya. Paham tidak? Jepang itu agamanya nggak jelas. Yahudi bukan, Kristen bukan, Hindu bukan, Buddha bukan, Islam bukan, Shinto. Agamanya orang Jepang Shinto, nggak jelas teologinya, nggak jelas nabinya, nggak jelas kitab sucinya, nggak jelas ritualnya, nggak jelas. Tapi bermartabat keren di segala masyarakat dunia. Kenapa? Budayanya maju, peradabannya maju. Swiss, New Zealand, agamanya nggak kurang deh, pasti kita lebih sempurna lah. Tapi mereka maju, kenapa? Budayanya. Sedangkan Arab, teologinya orisinil, syariahnya bagus sempurna, budayanya bangkrut amburadul, rongsok bobrok. Mau ditiru? Jadi martabat bangsa tergantung bukan agamanya. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahab. Oleh karena itu PR kita yang paling berat amanah tadi dari Allah bagi orang dulu ya. Yang paling berat amanah, thaqafah dan hadarah. Akidah beres, saya yakin yang ada semua akidah dari semua iman kepada Allah beres sudah. Syariatnya beres. Tapi peradabannya yang belum. Ngaku enggak? Ngaku tidak? Atau saya contohkan, Betul enggak bohong. Saya tahun 2012 ke Australia bulan puasa sampai istri saya. Setengah bulan sama muter-muter Sydney, Brisbane, Canberra, Melbourne, satu lagi bukan Adelaide. Ketemu dengan Muzakir kan di sana. Muzakir sekarang profesor sekretaris di Jawa Timur, saya ketemu di sana. Nah, terakhir mau pulang di Sydney dan jadi toko kecil-kecil dan oleh-oleh HP saya ketinggalan di salah satu toko itu. Saya lupa, saya ingat toko mana ya HP saya ketinggalan. Ya sudah HP silakan toko lagi lah. Hanya saya menyesal isinya saja, isinya saya betulin, tapi saya sekali nanti HP-nya udah murah nggak apa-apa. Ya sudah, tidur di hotel, packing tidur, baru 10 menit 15 menit tidur, ada yang ngetok pintu, petugas hotel dengan anak muda, ini masih agak muda banget remaja, membawa HP saya dikembalikan. Tuh namanya budaya hebat namanya. Sekarang saya tanya, seandainya HP saya ketinggalan di Ma'arif kira-kira yang wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahab. Martabat bangsa tergantung budayanya, bukan agamanya. Budayanya maju, martabat bangsa terhormat. Budayanya bobrok, martabat bangsa hancur. Walaupun agamanya baik, orang Arab itu Islam, akidah syariahnya benar, tapi 40 tahun perang saudara. Sudah 1,5 juta nyawa menghilang. Di Irak Jumatan bareng bersama-sama, malamnya perang, Jumatan bareng itu. Di Mesir, kota Rafah, provinsi Aris, lagi sholat Jumat dibom. Yang bom orang Islam, yang mati 100 itu 680. Di Suriah, Syekh Said Ramadan Al-Buti, ulama besar, lagi ngaji di masjid, dibom. Yang bom orang Islam. Jabhatun Nasrah namanya. Oh, budayanya baik kayak gitu. Kayak gitu mau dibawa ke sini, Masya Allah. HTI, Salafi, Wahabi, Ansur Daulah, Ansur Tauhid. Kalau Ansur Daulah itu semua orang kafir boleh dibunuh kecuali mereka. Namanya Ansur Daulah itu yang nyerang Makobrimob. Ketuanya namanya Omar Abdurrahman. Tuh yang musuh Wiranto juga, itu Ansur Daulah. Ada lagi Ansur Tauhid, itu Abu Bakar Ba'asyir. Non-Muslim harus dibunuh.
gereja dibom, itu tetapi masjid enggak, orang Islam enggak. Kalau atau Ansor JAP, kalau tadi namanya JAD. Semuanya itu Salafi, Ja'far Umar Thalib, luar zaman itu yang bertindak keras dalam melakukan dakwahnya amal ma'ruf munkar. Yang terakhir Wahabi, pesantren Wahabi yang saya tahu jumlahnya 71 di Raden Agung As-Sofah, di Cirebon As-Sunnah, di Surabaya Al-Fitrah, di Jember Al-Faruq, di Mataram Umar bin Khattab, di Karanganyar Iskariman, dan ada Iskariman dan Imam Bukhari, dua itu pesantren Wahabi keras itu. Di Lampung Ulil Albab, di Mataram ada lagi apa namanya? Ada banyak sih. Walhasil 71 pesantren Wahabi dibiayai oleh seorang bernama lewat Abdul Aziz Ammar yang dulu pertama kali Saudi membuka lembaga bahasa Arab. Dia direkturnya, masih bujangan, kawin dapat Arab Bogor. Mohon maaf, menyebut Arab, mohon maaf. Tidaknya dari melalui dialah lahirlah lembaga pendidikan Wahabi. Tapi Wahabi bukan teroris, bukan. Awas, bukan teroris, bukan ya. Wahabi bukan teroris. Hanya mau Nabi bid'ah, sholat bid'ah, ini musyrik, ini salah, ini sesat, saja. Tapi nggak membunuh, tidak, nggak membunuh, kan? Karena membunuh namanya JAD, membunuh siapa saja. Kalau JAP yang dibunuh non muslim, JAP Ja'far Thalib, Abu Bakar Basir. Kalau Salafi Ja'far Thalib, Jamatis ya. Nah kalau Wahabi tidak membunuh, hanya awas jangan ziarah kubur, musyrik, jangan maulid Nabi, ini sesat, ini salah. Itu Wahabi. Paham ya? Mudah-mudahan ma'arif tetap Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan ini saya Ketua PBNU dengan resmi membuka Rakernas Ma'arif yang keberapa Pak? Yang ketujuh. Ini apa yang rasa Pak Arif ini Ketua Ma'arif sepanjang hidup apa ya? Seumur hidup ya? Karena baru kali ini Ma'arif maju Pak setelah dipegang Pak Arif ini. Jadi pokoknya Ketua Ma'arif sepanjang umur ya. Bismillahirrahmanirrahim wa ala barakatillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.